Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh Wang Lin dipenuhi dengan guntur dan suara letusan yang tajam bisa terdengar dalam kesunyian. Wang Lin diam-diam merenung sedikit sebelum berjalan ke depan. Suara berderak terdengar saat dia berjalan melintasi alun-alun batu yang runtuh. Saat dia melangkah keluar alun-alun, semua peserta lainnya mundur selangkah. Mereka semua memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Setelah beberapa saat hening, para pembudidaya di sekitarnya mulai mengobrol satu sama lain. Ini jauh di luar ekspektasi semua orang. Sumu ini telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan di benak semua pembudidaya di sekitarnya. Dalam percobaan manusia, dia melawan Russell. Dalam percobaan bumi, dia melahap roh guntur. Bahkan beberapa mata monster tua itu berbinar. Ada sedikit kekaguman di mata mereka saat mereka memandang Wang Lin. Yang dibutuhkan sistem bintang Alheaven mereka adalah pembudidaya junior seperti ini. Secara khusus, leluhur keluarga Siang mengangguk. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukai Wang Lin. Dia tidak peduli tentang kehilangan Thunder Celestial Temple. Dia hanya berpikir bahwa Sumu ini sangat mirip dengan anggota klannya sendiri, ada aura jahat tentang dia. Para pembawa pesan di langit tidak bisa berkata-kata dan tidak lagi menabuh drum. Dalam pikiran mereka, jika Sumu bersikeras, bahkan jika mereka menabuh drum sampai hancur berkeping-keping, tidak akan ada gunanya. Mereka saling memandang dan mengungkapkan senyum masam. Namun, tatapan mereka ke arah Wang Lin tidak mengandung kecemburuan, sebenarnya ada sedikit kekaguman. Wang Lin menutup mata untuk semua ini. Setelah meninggalkan alun-alun, dia menggenggam tangannya di Master Flamme Spark dan berkata, "Junior membuat kesalahan. Saya harap senior tidak keberatan." Kata-katanya sangat mirip dengan seniornya, King Sui. Ketika Dewa Surgawi King Sui mendengar ini, dia mengungkapkan senyuman. Master Flamme Spark tersenyum dan berkata, "Tidak ada kerusakan yang terjadi." Menyerahkan danau guntur belaka dan tiruan roh guntur untuk membantu junior yang kuat menjadi lebih kuat adalah tindakan yang sepadan. Sedangkan untuk menghancurkan danau guntur, hanya mendapatkan cukup eksploitasi militer dalam pertempuran melawan sistem bintang aliansi sudah cukup. Dengan itu, dia menunjuk dengan jari kanannya. Dengan titik ini, dunia seakan berguncang dan energi asal tak berujung berkumpul. Energi asal tiba-tiba berubah menjadi rune. Rune ini dipenuhi dengan vitalitas. Murid Wang Lin menyusut. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak energi asal sumber di rune itu. Meskipun itu hanya sepotong, itu mengisi rune ini dengan kekuatan tanpa akhir. Master Flamme Spark menjentikkan jarinya dan rune itu terbang ke alun-alun. Saat rune mendarat, energi asal tersebar. Sepotong energi asal sumber juga masuk ke persegi. Para pembudidaya di sekitarnya semua berseru saat alun-alun yang retak mulai terbentuk kembali seolah-olah waktu sedang berputar. Bahkan batu yang telah berubah menjadi abu dan menghilang muncul kembali dari kehampaan dan membentuk alun-alun sekali lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Seluruh alun-alun telah kembali normal, satu-satunya perbedaan adalah tidak ada guntur. Setelah Wang Lin menyaksikan semua ini terungkap, dia tampak tercerahkan. Ujian berikutnya akan menjadi yang terakhir dari 3 ujian, ujian surga. Master Flamme Spark menoleh ke Li Yunxi dan berkata, "Rekan kultivator Li Yun, tolong." Li Yunxi mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan ke ruang hampa. Retakan muncul dan udara dingin keluar dari dalamnya. Kemudian Li Yunxi merogoh celah itu dan mengeluarkan gulungan. Gulungan ini sudah tua dan memancarkan aura kuno. Setelah mengeluarkan gulungan itu, Li Yunxi melemparkannya dan terbang ke udara. Di udara, gulungan itu memancarkan cahaya hitam saat terbuka perlahan, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Hanya ada satu kata di gulungan itu. Pertarungan. Meskipun itu hanya satu dunia, itu mengeluarkan niat membunuh yang intens. Jika melihatnya, mereka akan merasa seperti berada di medan perang Asura. Harta keluarga Zan, Battle Scroll. Salah satu dari 10 harta karun Alheaven Star System, Battle Scroll. Hanya anggota keluarga Zan yang diizinkan untuk melihatnya, tapi kali ini dapat memperluas wawasan saya. Rumor mengatakan bahwa keluarga Zan awalnya tidak bernama Zan,
tetapi kemudian leluhur mereka menemukan harta karun ini secara tidak sengaja. Setelah dengan susah payah mengolahnya, mereka mengubah nama mereka menjadi Zan dan menjadi klan pertempuran sistem bintang Alheaven. Gelombang obrolan menggema. Mata Li Yunxi menjadi tenang saat dia berkata, orang tua ini akan bertanggung jawab atas pengadilan surga. Suaranya tenang saat dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Puluhan orang langsung terlempar tanpa ada perlawanan. Mereka terbang ke arah transfer dan menghilang. Orang-orang yang diusir adalah orang-orang yang tidak bisa lulus sidang kedua. Sekarang tinggal 147 yang tersisa. Ujian surga adalah memahami gulungan pertempuran orang tua ini selama 10 detik. Setelah 10 detik, jangan repot-repot membuka mata, saya akan tahu apakah Anda memenuhi syarat. Kata-kata Li Yunxi membuat pembudidaya sekitarnya bingung. Namun, mengingat gengsinya, semua orang diam. Li Yunxi memandang Zhan Conlie dan perlahan berkata, Zhan Conlie, kamu duluan. Sebagai perintah leluhur, Zhan Conlie menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju ke alun-alun yang baru dibentuk. Dia menatap Battle Scroll yang tidak bergerak dan memasuki tahap yang aneh seolah-olah dia benar-benar terserap oleh Battle Scroll. Wang Lin menatap Zhan Conlie, dan setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi serius. Setelah 8 detik, nampaknya akal Zhan Conlie telah terpecah menjadi 2 dan 1 bagian telah menyatu dengan Battle Scroll. Tepat pada saat ini, sepotong sumber energi asal hampir 100 kali lebih lemah dari apa yang ditampilkan Master Flamespark keluar dari gulungan pertempuran. Namun, pada 10 detik, itu runtuh seolah-olah tubuh Zhan Conlie tidak mampu mengakomodasi jejak sumber energi sumber yang sangat lemah itu. Akan sangat sulit bagi pembudidaya biasa untuk memperhatikan hal ini. Jika Wang Lin tidak melihat langkah ketiga di dalam surga yang menentang manik, dia tidak akan menyadari rahasia ini. Namun, apa yang dia lihat memicu gelombang besar di hatinya. Wang Lin tersentak. Gulungan pertempuran itu berisi energi asal sumber. Suara Li Yunxi tenang saat dia perlahan berkata, Zhan Conlie memenuhi syarat. Setelah mengatakan itu, Zhan Conlie langsung terbangun dari keadaan misterius itu. Saat dia bangun, tubuhnya dipenuhi keringat dan wajahnya pucat. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam. Dia sangat lemah, seolah-olah dia baru saja bertempur hebat. Setelah mundur beberapa langkah, dia memberi penghormatan kepada Li Yunxi sebelum meninggalkan alun-alun. Tidak banyak orang di antara pembudidaya sekitarnya, terutama yang terlibat dalam kompetisi, melihat rahasia yang sebenarnya. Mereka semua memiliki ide yang beragam tentang bagaimana Zhan Conlie telah melewati persidangan dengan begitu mudah. Setelah itu, orang lain melangkah ke alun-alun dan menatap Battle Scroll. Namun, di antara selusin orang yang mengikuti, 8 dari mereka langsung dikirim kembali ke arah transfer oleh Li Yunxi. Akibatnya, para pembudidaya di sekitarnya menjadi lebih gugup. Mereka benar-benar tidak bisa melihat bagaimana Li Yunxi menilai persidangan ketiga. Semakin banyak Wang Lin melihatnya, semakin serius dia. Semua pembudidaya yang tersingkir mampu membagi indera mereka ke dalam gulungan pertempuran. Seolah-olah gulungan pertempuran itu memiliki jiwanya sendiri dan caranya sendiri untuk memutuskan apakah itu akan menerima akal orang itu. Li Yunxi menggunakan ini untuk memastikan apakah orang itu lulus. Semua yang lolos sama dengan Zhan Conlie. Mereka mampu membagi indera mereka dan memiliki sebagian darinya memasuki gulungan pertempuran, menyebabkan kepingan sumber energi asal muncul. Namun, tidak ada yang bisa menyimpan sumber energi asal di dalam tubuh mereka. Ada hal lain yang diperhatikan Wang Lin. Para pembudidaya yang memenuhi syarat hampir tidak berhasil menyatu dengan gulungan pertempuran pada detik ke-9 atau ke-10. Beberapa mampu menyatu pada detik ke-8 seperti yang dilakukan Zhan Conlie. Mata Su Ting berbinar. Dia sepertinya telah melihat beberapa petunjuk, tetapi dia tidak yakin. Setelah merenung sebentar, dia segera melangkah setelah orang terakhir selesai. Dia melangkah ke alun-alun dan melihat Battle Scroll. Li Yunxi memandang Su Ting. Dia memiliki kesan pada junior ini. Pada saat ini, dia mengangguk dan tidak berbicara. Ekspresi Su Ting serius saat dia melihat Battle Scroll dan menunjukkan tatapan misterius. Gas hitam muncul di antara alisnya dan mulai berputar. Murid Wang Lin menyusut dan dia berpikir, 5 detik. Orang ini tidak memiliki peluang keberuntungan yang sama dengan yang saya temui.
namun dia bisa memasuki keadaan itu dalam 5 detik. Bakatnya terlalu luar biasa. Mata Li Yunxi berbinar-binar. Pada saat ini, dia menjadi serius saat dia menatap Su Ting dan diam-diam mengangguk. Di keluarga Zan, tidak lebih dari 10 orang yang bisa masuk negara dalam 5 detik. Banyak dari mereka telah dibudidayakan di bawah Battle Scroll untuk waktu yang lama untuk dapat memasuki negara dalam 5 detik. Adapun berapa banyak orang yang bisa memasuki keadaan secepat ini pada percobaan pertama mereka, hanya 3 orang di keluarga Zan yang melakukannya. Anak ini tidak biasa, Li Yunxi mengungkapkan jejak kekaguman yang jarang muncul di matanya. Tak hanya Li Yunxi, monster tua di sajadah juga melihat rahasia harta keluarga Zan. Ada kekuatan aneh di dalamnya, dan semakin cepat seseorang memasuki negara, semakin banyak warisan yang bisa mereka terima. Namun, di antara mereka, sangat sedikit orang yang tahu bahwa kekuatan ini adalah kunci langkah ketiga yang mereka kejar dengan sengit. Mata Master Flamespark menampakkan cahaya misterius. Dia tidak melihat Battle Scroll, tetapi menatap Su Ting. Dia berpikir, orang ini memiliki bakat itu. Setelah 10 detik, Su Ting tiba-tiba terbangun. Pada saat ini, mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tak terlihat. Dia melihat sepotong sumber energi asal dari gulungan pertempuran memasuki tubuh Su Ting. Kemudian sebagian kecil darinya benar-benar tertinggal di dalam Su Ting. Penemuan ini membuat pikiran Wang Lin bergetar. Dia terlalu jelas peran apa yang dimiliki sepotong sumber energi asal ini. Su Ting tidak akan menyadarinya sekarang, tetapi begitu dia mencapai puncak langkah kedua, itu akan membuat dampak yang tak terbayangkan pada Su Ting. Su Ting dari planet Donglin ini telah menunjukkan permusuhan terbuka terhadap saya. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi niat membunuh telah muncul di dalam hatinya. Su Ting telah mengungkapkan niat membunuh terhadap Wang Lin lebih dari sekali. Dengan kepribadian Wang Lin, tidak mungkin dia membiarkan Su Ting memiliki sepotong sumber energi asal. Su Ting berkualitas. Li Yunxi teringat nama Su Ting dan mengangguk. Setelah merenung sebentar, dia berkata, ada total 3 Battle Scroll. Setelah jalan menuju sistem bintang aliansi terbuka, Anda dapat menemukan saya dan saya akan membiarkan Anda melihat gulungan kedua. Setelah dia mengatakan itu, banyak pembudidaya sekitarnya merasa cemburu, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Su Ting memandang Li Yunxi. Bahkan dengan kesombongannya, dia tetap menghormati dan berkata, terima kasih, Senior Li Yunxi. Bahkan Zan Konlie merasa masam di hatinya. Dia tahu bahwa bahkan di dalam keluarga, hanya sekitar 10 orang yang memenuhi syarat untuk melihat gulungan kedua. Adapun gulungan ketiga, hanya kepala keluarga dan kedua tetua yang melihatnya, tidak ada orang keempat. Su Ting mengangguk dan dengan hormat mundur. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan suram. Wang Lin kembali menatap Su Ting dengan ekspresi dingin. Dia kemudian mengangkat kakinya dan berjalan menuju alun-alun. Awalnya, seorang kultivator bernama Zhao Yido akan mengikuti tes selanjutnya. Tetapi ketika dia hendak memasuki alun-alun, dia melihat Wang Lin bergerak. Dia segera mundur dan menunjukkan ekspresi malu. Orang ini juga orang yang dipanggil oleh Russell dan dikirim oleh Wang Lin dengan lambaian tangan Wang Lin setelah pertempuran pertama Wang Lin dan Russell. Pada saat ini, dia mengutuk kesialan di hatinya dan dengan cepat mundur. Penampilan Wang Lin segera menarik perhatian para pembudidaya sekitarnya. Bagaimanapun, selama kompetisi gelar surgawi ini, nama Wang Lin telah mengguncang semua orang. Dia telah melawan Russell dalam percobaan manusia dan melahap roh guntur dalam percobaan bumi. Semua pembudidaya di sekitarnya menantikan kinerja Sumu di percobaan ketiga. Antisipasi semacam ini sangat kuat, bahkan beberapa leluhur dari keluarga kultivasi mengawasi dengan cermat. Mereka tidak hanya mengingat nama Sumu, mereka juga mengingat penampilannya. Selain mereka, monster tua di atas sajadah yang mewakili eselon atas sistem bintang Alheaven, semua orang melihat ke arahnya sambil tersenyum. Hanya Dewa Darah yang mendengus dingin. Setelah merenung sebentar, dia juga mengarahkan pandangannya pada Wang Lin. Master Flamespark tersenyum di dalam hatinya. Dia sakit kepala karena Wang Lin. Tidak peduli apa, junior ini ditakdirkan bersamanya, dan menambahkan hubungan Wang Lin dengan King Sui, tidak baik untuk menindasnya. Wang Lin telah membuat Thunder Celestial Temple kalah besar dalam ujian manusia dan bumi.
Namun, Li Yunxi bertanggung jawab atas persidangan surga, jadi tidak peduli kecelakaan apapun yang terjadi, itu tidak akan memengaruhinya kecuali Li Yunxi. Pada saat ini, ada secercah harapan saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin melangkah ke alun-alun. Dia menggenggam tangannya pada Li Yunxi dan kemudian menatap battle scroll di udara. Pada pandangan pertama, kata pertempuran terlihat sangat biasa. Tetapi jika dilihat lebih dekat, niat membunuh yang tak terbayangkan yang tampaknya berasal dari perang tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, ilusi muncul di depan mata Wang Lin. Seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Semuanya menghilang, termasuk alun-alun, para pembudidaya di sekitarnya, dan bahkan kuil surgawi guntur. Satu-satunya yang tersisa adalah kata pertempuran. Wang Lin hanya merasakan tubuhnya gemetar dan seluruh tubuhnya mengalami trans. Seolah-olah kekuatan misterius meledak dari kata pertempuran. Kekuatan ini turun dan mengambil alih pikirannya. Seolah-olah jiwa asalnya telah dipisahkan dari dagingnya, tidak ada lagi hubungan antara keduanya. Niat membunuh yang mengerikan mengelilinginya. Wang Lin merasa seperti manusia di musim dingin yang parah tanpa pakaian. Rasa dingin itu sepertinya berusaha untuk meledakkan api kehidupannya. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin merasa seperti dia telah kembali ke saat manik menentang surga selesai. Pintu muncul, dan saat dibuka, gelombang energi asal sumber tiba-tiba muncul. Mata ketiga perlahan muncul di antara alisnya dan perlahan terbuka, tetapi tidak ada cahaya merah yang keluar. Pada saat ini, Wang Lin tidak bergerak, tetapi pikirannya bergetar hebat. Perasaan menghadap pintu di dalam surga yang menantang manik bergema sekali lagi. Namun, dibandingkan dengan perasaan saat itu, apa yang dia rasakan jauh lebih lemah. Saat itu, Wang Lin hampir pingsan hanya setelah satu tatapan. Sekarang, ketika dia melihat kata pertempuran, meskipun dia terkejut, dia bisa bertahan. Jelas bahwa sumber energi asal dalam kata pertempuran bahkan tidak bisa dibandingkan dengan manik yang menentang surga. Bagi Wang Lin, manik yang menentang surga terlalu misterius, tapi kata pertempuran adalah sesuatu yang bisa dia pahami. Peristiwa ini sepertinya terjadi dalam jangka waktu yang lama, tetapi itu semua terjadi saat Wang Lin mengangkat kepalanya. Hanya 1 detik. Li Yunxi awalnya tidak memiliki pendapat yang baik tentang Wang Lin. Meskipun Sungu ini mampu melawan Russell dan memiliki mantra yang luar biasa, tanpa campur tangan King Sui, yang kalah adalah Sungu. Adapun uji coba kedua, alasan Sungu bisa melahap roh guntur juga karena keberuntungan. Li Yunxi adalah seseorang yang telah mencapai tingkat kultivasi saat ini melalui kerja kerasnya sendiri. Di matanya, para pembudidaya yang bergantung pada keberuntungan itu tidak layak. Sungu adalah salah satu pembudidaya di matanya. Namun, saat ini, matanya bersinar terang tidak seperti sebelumnya. Dia mengambil 3 langkah ke depan dan menatap Wang Lin. Seolah-olah ada sesuatu yang menderu di dalam hatinya. 1 detik, Sungu ini bisa memasuki negara hanya dalam 1 detik. Bahkan dengan kekuatan mental Li Yunxi, dia tetap bersemangat. Dalam beberapa generasi sejarah keluarga Zannya, tidak ada yang bisa memasuki negara dalam 1 detik. Bahkan leluhurnya dengan bakat menantang surga membutuhkan waktu 2 detik. Pada saat ini, Li Yunxi sudah melupakan syuting. Pikiran itu semua digantikan oleh Wang Lin. Bukan hanya dia, semua monster tua di sajadah pun kaget. Sama seperti Li Yunxi, mereka tidak terlalu memikirkan performa Wang Lin dalam 2 uji coba terakhir, mereka hanya menganggapnya lucu. Namun, semuanya mulai memperhatikan dengan serius sekarang. Murid Dewa Darah menyusut saat dia menatap Wang Lin. Saat dia terkejut, niat membunuh muncul di hatinya sekali lagi. Anak ini bisa masuk negara dalam 1 detik. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Saat dia memikirkan ini, dia merasakan niat membunuh mengunci dirinya. Dia berbalik dan melihat King Sui dengan dingin menatapnya. Dewa Darah dengan dingin mendengus. Dia menekan niat membunuh dan menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Nenek moyang lain dari keluarga dengan warisan dari alam surgawi semuanya memperhatikan dengan seksama. Kekaguman pada leluhur keluarga Siang menjadi lebih kuat. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia senang. Dia berpikir, anak ini bukan sekadar ikan di kolam. Master Flames Park tersenyum, dan ketika dia melihat Li Yunxi yang terkejut, senyumnya melebar.
Zhang Konlie tahu tentang masalah di dalam keluarga. Ketika dia melihat Wang Lin memasuki negara hanya dalam 1 detik, dia tersentak dan benar-benar tercengang. Adapun Su Ting, dia mengerutkan kening dan hatinya terasa sangat rumit. Dia awalnya adalah seorang anak yang disukai oleh surga, tetapi selama persidangan manusia, Su Mu mencuri gunturnya. Kemudian dalam persidangan bumi, dia jauh lebih rendah dari Su Mu. Sekarang di persidangan surga, dia dipuji oleh Li Yunxi, tetapi semua itu langsung lenyap. Seolah-olah Su Mu-nya adalah musuh bebuyutannya dalam hidup. Perasaan Wang Lin terbagi menjadi 2 dan menyatu dengan kata pertempuran. Jejak sumber energi asal berasal dari kata dan perlahan-lahan berputar ke seluruh tubuhnya. Sama seperti hendak meninggalkan tubuh Wang Lin, itu bergetar dan jejak energi asal sumber ini dibebankan ke mata ketiga seperti orang gila. Sumber energi asal mengalir ke mata ketiga yang muncul di antara alisnya. Cahaya merah terang tiba-tiba datang dari mata ketiganya. Saat irisan energi asal sumber masuk, cahaya merah yang berasal dari mata ketiganya menjadi lebih intens. Setelah 10 detik, Wang Lin terbangun dan cahaya merah berkumpul di mata ketiganya tiba-tiba menyembur keluar dalam bentuk kipas. Lampu merah menyala dan menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya berseru. Lampu merah berbentuk kipas benar-benar mengelilingi Battle Scroll. Dalam keadaan kesurupan, Wang Lin samar-samar melihat pemandangan aneh di gulungan itu. Itu adalah sistem bintang yang jauh, dan seorang lelaki tua berbaju putih melambaikan jarinya ke angkasa dan menulis kata, pertempuran. Kata itu berkedip dan dibagi menjadi 6 gulungan berbeda. Sumber energi yang kuat berasal dari orang tua itu. Dia dipenuhi dengan kesedihan, penyesalan, dan keengganan saat dia melihat kata pertempuran. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bintang-bintang. Matanya tiba-tiba dipenuhi ketidakpercayaan. Tubuh Wang Lin bergetar dan lampu merah dari mata ketiganya menghilang. Dia telah terbangun. Adegan yang dia lihat barusan adalah karena mata ketiganya membuat koneksi dengan Battle Scroll. Apa yang samar-samar berhasil dilihatnya terasa seperti ilusi, tetapi itu juga terasa sangat nyata. Saat lampu merah menghilang, mata ketiga Wang Lin perlahan-lahan menutup, tetapi tidak menghilang. Itu berubah menjadi garis merah dan tetap di antara alis Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin mengeluarkan perasaan aneh. Kamu melihatnya? Li Yunxi mengambil 1 langkah dan tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin, dan suaranya mengandung sedikit kegembiraan. Wang Lin diam-diam merenung dan mengangguk. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan yang bahkan membuatnya takut di dalam garis merah di antara alisnya. Ada sedikit rasa sakit, seolah kekuatan itu tidak mau tinggal dan ingin meledak keluar. Li Yunxi menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tertawa dan berkata, bagus. Su Mu, setelah kompetisi surgawi selesai, datang dan temukan aku. Orang tua ini akan membiarkanmu melihat 2 gulungan pertempuran yang tersisa. Ekspresi Wang Lin netral, tapi hatinya tergerak. Dari apa yang dia lihat dari ilusi, terlihat jelas bahwa ada 6 gulungan. Wang Lin tetap tenang saat dia dengan hormat menggenggam tangannya. Terima kasih, Senior Li Yunxi. Li Yunxi tertawa dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia melambaikan lengan bajunya dan menarik seseorang untuk melanjutkan persidangan surga. Wang Lin berbalik dan keluar dari alun-alun. Dia menemukan area terbuka dan duduk. Mengabaikan tatapan semua pembudidaya, dia diam-diam berkultivasi. Saat dia berkultivasi, dia bisa dengan jelas merasakan gelombang rasa sakit dari antara alisnya. Perasaan seperti dia akan kehilangan kendali muncul di hatinya. Wang Lin samar-samar mengerti bahwa mata ketiga telah menyerap sumber energi asal, dan perubahan besar telah terjadi. Adapun apakah perubahan ini baik atau buruk, bahkan dia tidak bisa menebaknya. Namun, satu hal yang pasti, jika dia membiarkan rasa sakit itu berlanjut, setelah itu di luar kendalinya dan bergegas keluar, dia pasti akan menderita serangan balik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan pikiran, dia memadatkan batasan jantung pemusnahan yang tak ada habisnya. Saat dia terus mengolahnya, 3 segel secara bertahap terbentuk untuk menutup mata ketiga. Namun, kekuatan dari mata ketiganya terlalu kuat. Segel ini hanya dapat mengatasi masalah untuk sementara. Jika waktu berlarut-larut, dia harus memperkuatnya sesekali. Meskipun demikian, Wang Lin tidak menganggapnya merepotkan.
Tidak peduli apapun, mantra di dalam mata ketiga akan menjadi es penyelamat hidupku. Setelah Wang Lin, para pembudidaya lainnya melanjutkan ujian. Setelah 30 menit, semua pembudidaya yang tersisa telah menyelesaikan percobaan ketiga. Tangan kanan Li Yunxi mengulurkan tangan dan battle scroll kembali ke tangannya. Saat dia berbalik, embusan angin menyapu dari tubuhnya. Semua yang tidak memenuhi syarat dikirim kembali ke array transfer di langit. Dari 147 orang tersebut, hanya tersisa 112 orang. Saat Li Yunxi kembali ke sajadahnya, tatapan Master Flamespark menyapu 112 orang yang tersisa. Matanya bersinar seperti obor dan dia perlahan berkata, 3 cobaan sudah berakhir, dan semua yang tersisa adalah elit dari generasi ini. Awalnya, 6 jalur kosong misterius akan menjadi berikutnya untuk menguji dao Anda, tetapi karena nomor Anda sudah mendekati 108, kami akan langsung melompat ke satu baris ke surga. One Line to Heaven adalah acara terakhir kompetisi gelar surgawi. Dari 108 orang yang akan mendapatkan gelar surgawi, 36 orang teratas akan diberi nama surga celestial. Dalam uji coba satu baris ke surga, Anda semua ada sebagai hantu. Biarpun kamu mati, tubuhmu hanya akan mengalami sedikit kerusakan, jadi tidak akan terlalu mempengaruhi kamu. Setelah Master Flamespark selesai berbicara, dia menamparkan tas pegangannya dan sepotong kayu segi 8 muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke udara dan potongan kayu segi 8 itu tumbuh. Dalam sekejap, lebarnya lebih dari 100 kaki dan semburan cahaya warna-warni datang darinya saat berputar di langit. Masuk ke alun-alun. Setelah Master Flamespark berteriak, 112 kultivator berjalan ke alun-alun dan duduk dalam posisi lotus. Tak lama kemudian, Master Flamespark mengirimkan segel dan kemudian sinar cahaya datang dari dalam kayu. Sinar cahaya menyinari masing-masing 112 pembudidaya di alun-alun. Saat cahaya 5 warna bersinar, semua pembudidaya, termasuk Wang Lin, kehilangan kesadaran. Ini adalah hutan yang sangat lebat. Pohon-pohon menjulang yang tak terhitung jumlahnya dengan cabang tak berujung berpotongan satu sama lain dan daunnya tampak membentuk jaring yang menutupi langit. Hanya celah kecil di dalam jaring yang memungkinkan cahaya masuk. Berkas cahaya turun dari langit, itu terlihat sangat misterius. Tanahnya tertutup daun-daun busuk dan ada serangga beracun yang bergerak sambil menghindari pancaran cahaya. Tepat pada saat ini, salah satu pohon yang menjulang tinggi melepaskan kilatan cahaya 5 warna dan Wang Lin berjalan keluar darinya. Saat dia muncul, dia segera melompat dan mendarat di cabang. Dia segera menggunakan pembatasan jantung dan menyembunyikan auranya. Wang Lin telah diasah oleh situasi hidup dan mati, dan yang disebut satu baris ke surga ini bahkan tidak sebahaya tanah roh iblis. Dia secara alami tidak akan membuat kesalahan dengan menyebarkan akal saat dia tiba. Pada saat ini, perasaan melanda, dan itu tidak berhenti di Wang Lin, itu terus menyebar. Namun, sesaat kemudian, perasaan panik dan dengan cepat menyebar. Tetapi hanya setelah beberapa saat, dan jeritan sengsara datang dari kejauhan. Wang Lin diam-diam merenung sebentar. Itu memang seperti yang dikatakan Master Flamespark. Tubuh di sini persis sama dengan tubuhnya, tetapi setelah mati, itu tidak akan banyak berdampak pada tubuh aslinya. Satu baris ke surga tanpa kematian yang nyata pasti akan memungkinkan banyak kultivator tanpa pengalaman nyata untuk menjalani cobaan hidup dan mati. Saya khawatir ini adalah tujuan sebenarnya dari kuil surgawi petir, tujuan mereka adalah untuk membesarkan kultivator sejati. Wang Lin mengerutkan kening dan berusaha menyatu dengan dunia. Namun, karena ini bukan dunia nyata, tidak ada pengaruhnya. Setelah merenung sebentar, ada kilatan asap dan dia menghilang. Pencobaan manusia, bumi, dan surga hanyalah ujian. Satu baris ke surga ini adalah pertempuran nyata untuk gelar surgawi. Tidak ada kebaikan atau kejahatan. Jika saya ingin nomor 1, maka saya harus paling banyak membunuh. Saat Wang Lin bergerak, ada kilatan dingin di matanya. Tepat pada saat ini, perasaan lain menyebar dan memindai daerah itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat bergerak. Dia sangat cepat, dan seketika, dia melihat kultivator yang menyebarkan indera. Orang ini adalah Zhao Yidao, yang diinterupsi 2 kali oleh Wang Lin selama 3 persidangan. Ketika dia muncul, dia sangat bingung dengan lingkungannya.
Mengikuti ajaran keluarganya, dia secara tidak sadar menyebarkan akal untuk mengamati sekelilingnya. Namun, saat perasaan menyebar, perasaan krisis yang kuat menyelimuti dirinya. Dia panik dan menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia segera ingin pergi, tetapi pada saat ini, kabut hitam terbang di belakangnya. Niat membunuh yang kuat muncul dan segera melahap Zhao Yidao yang melarikan diri. Jeritan sedih menggema di antara pepohonan. Wang Lin berdiri 1000 kaki jauhnya dan dengan dingin menatap kabut hitam. Kabut bergerak seolah-olah telah menyerap kultivator Zhao itu bersama dengan kulit dan tulangnya. Sesaat kemudian, seseorang keluar. Itu adalah Su Ting. Dia menjilat bibirnya dan menatap Wang Lin. Saat dua pertukaran tatapan melintasi jarak 1000 kaki, suara letupan bisa terdengar. Su Ting sangat takut pada Wang Lin. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin mengambil inisiatif untuk memprovokasi Wang Lin, jadi dia dengan muram berkata, "Bagaimana kalau kita meninggalkan pertempuran kita sampai akhir?" Wang Lin dengan dingin menatap Su Ting sebelum berbalik dan menghilang dalam sekejap. Membunuh paling banyak lebih penting daripada membunuh Su Ting. Su Ting menghela nafas lega. Dia kemudian mundur ke dalam kabut dan dengan cepat pergi ke arah lain. Seolah-olah keduanya telah menetapkan tempat ini sebagai batas dan membagi area menjadi dua. Keduanya tidak akan memasuki wilayah satu sama lain. Wang Lin tidak membuang waktu untuk menemukan orang satu persatu. Sebaliknya, dia hanya menemukan sebatang pohon besar dan duduk. Kemudian perasaan kenya menyebar dan menyapu daerah itu. Di tempat ini, bahkan jika Anda tidak mencoba membunuh orang lain, mereka akan datang untuk membunuh Anda. Wang Lin meludahkan sebuah benda, itu adalah stempel penyegelan surgawi. Benda kecil ini melayang di depan Wang Lin dan mengeluarkan semburan cahaya keemasan. 2 dari ratusan ribu segel emas memiliki jiwa asal pembudidaya yang tersegel di dalamnya, dan kekuatan segel ini jelas berbeda dari yang lain. Wang Lin tidak yakin apakah jiwa asal ilusi ini dapat disegel. Wang Lin tenang sambil menunggu orang pertama yang ingin mati tiba. Setelah beberapa saat, sesosok melesat seperti kilat dari hutan ke kanan. Namun, saat sosok itu berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, orang itu terkejut. Setelah melihat bahwa sasarannya adalah Wang Lin, mata orang itu dipenuhi teror dan dia memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dari awal sampai akhir, Wang Lin tenang. Saat pembudidaya muncul, cap penyegel surgawi dibebankan. Itu sangat cepat saat mengejar pembudidaya yang melarikan diri. Saat pembudidaya panik, tangannya membentuk segel dan mantra mulai muncul. Namun, mantra ini tidak berpengaruh pada Celestial Sealing Stem. Cap segel surgawi langsung menutup dan tiba-tiba tumbuh. Itu tanpa ampun menekan dan sejumlah besar rune emas muncul untuk menutup pelariannya. Mata kultivator dipenuhi dengan keputusasaan saat dia menamparkan tas pegangannya dan ratusan pedang terbang muncul. Dia ingin melawan, tapi saat gemuruh bergema, semua pedang terbang itu roboh. Stempel segel surgawi hancur dan dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Saat pembudidaya menghilang, rune emas terbang dan menyala. Sesaat kemudian, rune emas dipenuhi dengan kecerdasan. Mata Wang Lin menyipit dan dia menarik stempel segel surgawi. Setelah mengamatinya dengan hati-hati, dia perlahan mengangkat kepalanya saat dia melihat ke dalam hutan yang jauh dan dengan tenang berkata, "Berapa lama kalian semua ingin menunggu sebelum menyerang?" Hutan di depannya benar-benar sunyi. Sesaat kemudian, 4 orang keluar dari hutan. Mereka berempat berada di tahap korporeal yang aura mereka menyatu menjadi satu yang samar-samar bisa menyamai aura Wang Lin. Mereka berempat saling memandang. Salah satu mata mereka menjadi kejam, dan tanpa sepatah kata pun dia menamparkan tasnya. Sebuah labu langsung terbang keluar. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian api merah keluar dari labu menuju Wang Lin.